teman-teman di Indonesia sebenarnya mereka menyangkanya bahwa teman-teman banyak belajar mazhab Hambali misalnya kan. Di Saudi ternyata Hayat Kibar Ulama di Saudi mengajarkan sudah beberapa buku kitab menamatkan semuanya mazhab Syafi'i. Kalau misalnya nih, kan tidak mungkin kita sebagai mahasiswa bisa ikut seluruh majelis ilmu itu kan, karena waktu kita kan terbatas juga bro, Bang ya. Kita biasa ya sini juga kita panggil bro, jadi udah ini ya. Iya sudah biasa ya. Iya benar. Maksudnya gini loh, kita kan kuliah nih, mahasiswa juga kuliah, nggak mungkin kita bisa walaupun kita punya semangat bagaimanapun semangat kita dalam menuntut ilmu, hadir di majelis ilmu, tapi tentu saja kita punya skala prioritas juga. Nggak mungkin kita bisa ikut seluruh majelis ilmu, dan tentu saja kan butuh sesuai dengan takhasus kita misalnya kita mau memilih berdasarkan ulama bidang apa nih. Saya mau hadir di majelisnya ulama bidang fikih misalnya, atau akidah misalnya, atau hadis misalnya. Itu gimana pembagiannya? Mungkin teman-teman mahasiswa nih yang tertarik untuk ikut majelis diriyat untuk memilih berdasarkan takhasus. Jadi ulama-ulamanya ya? Iya, ulama. Siapa sih ulama-ulamanya? Di bidangnya. Misalnya kita mau hadir yang terkenal. Kita cocoknya ngambil bidang fikih di mana? Misalnya saya sebutkan pertama yang gini, ada ulama yang multidisiplin. Iya. Dan yang paling bagus menurut saya adalah yang pernah menjadi Menteri Agama Saudi, Syekh Sholeh Al-Sheikh. Oke. Itu yang bagus, beliau multidisiplin, kitab-kitabnya banyak, bisa diikuti kajian-kajian beliau dan tulisan-tulisan beliau. Adapun kita masuk ke dalam bidang tertentu seperti fikih, usul fikih misalnya. Fikih, usul fikih. Itu pertama yang paling saya rekomendasikan adalah Syekh Dr. Sa'ad bin Turki Al-Qahtani. Kenapa? Beliau ini pertama, beliau pernah menjadi anggota Hayat Kibar Ulama. Kedua, beliau adalah ketua perkumpulan ulama fikih Saudi yang dikenal dengan Al-Jam'iyah Al-Fiqhiyah As-Saudiyah. Itu. Kemudian ketiga, memang beliau di sini dikenal sebagai ahli fikih. Jadi banyak rujukan, beliau punya kayak tanya jawab seputar fikih. Yang kedua, yang terkenal juga dan sangat rekomendasi khususnya yang mau belajar usul fikih nih. Itu ada Profesor Dr. Abdus Salam Asywair. Beliau punya channel di Telegram. Saya Abdus Salam Asywair. Beliau juga punya majelis di sini di Riyadh. Di Riyadh ini beliau. Beliau juga sekaligus dosen, kalau nggak salah beliau dosen di Universitas Imam Muhammad bin Saud. Kemudian yang ketiga ada Syekh, ini dosen di kampus kita. Beliau mantan anggota Hayat Kibar Ulama. Dan beliau majelisnya rutin. Iya betul. Syekh siapa ini? Profesor Dr. Yusuf Al-Ufais. Ini beliau fikih, usul fikih beliau sangat mutamakin sekali. Kalau mau berlogika dengan beliau. Kalau mau. Kemudian ada juga Syekh beliau jarang buka majelis secara terbuka, tapi beliau ada majelisnya. Tapi beliau sering membuka tanya jawab, ala tanya jawab. Dan beliau ini rujukan di bidang fikih ekonomi yang syariah itu. Ya. Yang bukunya ada khusus bukunya itu saya lupa judulnya. Itu namanya Profesor Dr. Abdullah As-Sulami. Beliau salah satu tim di situ. Kemudian ada juga dosen-dosen di kampus kita yang memang ini ngajar di kampus kita ya. Ada anak-anaknya Syekh Hamud At-Tuwaijiri. Ini ahli fikih semua. Ini fakultas tarbiyah ngajar ya? Iya, di fakultas tarbiyah ada Syekh Abdullah bin Hamud. Kemudian yang terakhir ada yang saya rekomendasikan juga untuk bidang fikih, Profesor Dr. Iyad As-Sulami. Beliau nulis buku nggak salah tentang usul fikih yang sepatutnya diketahui oleh seorang yang menuntut ilmu. Ya, itu. Kalau saya bidang fikih ya. Saya komentarin saya Yusuf ya, teman-teman misalnya tertarik belajar sama beliau, ini kan beliau punya dars atau majelis di Jami Utsman bin Affan rutin banget dan Seksi 8 ya, kalau mau. Dan ini sebenarnya beliau kadang live di Twitter juga loh, maksudnya banyak sesi sekarang. Banyak teman-teman Indonesia sebenarnya, cuman jadwalnya. Iya. Jadwalnya live di sini
maghrib Oh iya, setengah 7 malam kan. Tadi kan ada rekamannya. Ya, di Indonesia setengah 11. Bisa buka rekaman ulang aja. Kalau misalnya bidang akidah. Nah, bidang akidah dosen kita di Iya, kampus. Masya Dan Allah. beliau ini dikenal dengan muridnya Syekh Ibn Jibril. Beliau murid sebenarnya Syekh Ibn Jibril. Wah, ini ma'ruf. Syekh Dr. Abdullah bin Abdul Aziz Al-Anqari. Itu banyak majelis beliau. Baik majelis rutin maupun daurah-daurah syariah. Itu Syekh Abdullah Al-Anqari. Beliau juga mengajar saya, alhamdulillah saya dapatkan beliau mengajar tentang politik Islam di kampus. Ikhtiari ya? Iya. Mata kuliah pilihan. Kemudian ada juga Syekh Abdurrahman Al-Barra. Ini ulama sepuh, ulama senior. Dekat dengan Syekh Shalih Fauzan juga lokasinya. Beliau juga punya kajian rutin. Kemudian ada dosen kita juga di kampus Syekh Dr. Sahal Al-Aitaibi. Beliau juga punya majelis rutin. Di kampus kita juga ada majelisnya beliau. Kemudian ini saya terkenal ini. Mungkin kita sering baca bukunya juga, dan beliau ngajarnya di masjid paling besar di Riyadh. Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi. Ma'ruf lah pasti. Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi. Banyak orang yang udah kenal lah ini. Dan beliau uniknya Bang Supan, kalau jadwalnya itu hari Sabtu itu banyak kaji kitabnya. Jadi habis subuh kalau nggak salah sampai jam 10. Jadi beberapa kitab yang dikaji di hari itu. Ah iya, berarti ada sesi-sesi satu, sesi 1, 2, 3. Ya. Kemudian sesi yang lain seperti Syekh Dr. Abdul Rahman Al-Mahmud, kemudian Syekh Abdul Aziz Abdul Latif juga banyak. Ini tulisannya banyak majelisnya juga. Abdul Aziz ini profesor doktorin. Oh ya, yang Profesor Dr. Ali bin Abdul Aziz Asyubul juga ada majelisnya juga. Dosen di Universitas Imam Muhammad bin Saud. Kemudian dosen-dosen kita banyak yang dosen akidah seperti saya Abdullah Sihli ini pernah ke Indonesia, pernah ke Makassar. Kemudian saya pernah ke Stiba. Iya, pernah ke Stiba. Saya Muhammad As-Suhaim, Muhammad bin Abdullah Suhaim, Profesor Doktor juga. Ada juga Profesor Sulaiman Al-Aid. Itu juga punya majelis juga di Riyadh. Dan bagus-bagus beliau-beliau ini dalam masalah akidah. Begitu. Kalau hadis ini beliau ini mukimnya sebenarnya di Riyadh. Tapi nggak tahu akhir-akhir ini, dulu saya pernah ikut majelisnya beliau. Beliau ini muhaddits, ahli hadis. Beliau juga ahli qiraat. Ya kan? Namanya ada Syekh Abdullah bin Shalih Al-Ubaid. Syekh Abdullah bin Shalih Al-Ubaid. Terkenal di bidang hadis, beliau punya sanad. Kajian-kajiannya waktu itu saya pernah ikut kitab Al-Adabul Mufrad ya tahun 2014 dengan beliau. Kemudian ada juga Al-Muhaddis Abdullah Sa'ad. Ini teman-teman banyak ikut ya. Syekh Abdullah Sa'ad. Itu banyak jadwal beliau. Kemudian ada juga di kampus kita Profesor Dr. Sa'ad Al-Humaid. Itu dulu pernah juga punya majelis di selama kita bahas kitab Sahih Bukhari. Waktu itu daurah mukhtasar Sahih Bukhari dengan beliau. Beliau juga punya majelis. Kemudian ada Syekh Dr. Abdul Aziz Asy-Syahiyya, juga aktif di Twitter ini beliau. Beliau juga punya majelis tentang hadis. Kemudian Syekh Abdul Aziz At-Tarifi yang kita tahu kitabnya sangat banyak. Itu juga dulu punya majelis di Riyadh. Ya itu dulu. Kemudian Profesor Dr. Asim Al-Qaryuti. Dulu juga di Riyadh ya. Dulu di Riyadh. Iya. Dulu di majelis beliau ya. Iya, dulu ada majelisnya daurah Sunan Abi Daud dan Sunan Ibnu Majah. Baca saja. Sekarang udah nggak ada ya. Sekarang nggak ada sekarang. Tapi karyanya tetap jalan, tafsirnya. Artinya murid-muridnya tetap proaktif untuk menyebarkan ilmu beliau. Insyaallah. Itulah manfaat murid ya. Iya. Ya kan? Dia menyebarkan ilmu gurunya. Betul. Kalau bidang tafsir nih, jurusan antum nih, pasti banyak nih ya antum kenal secara dekat ya. Iya. Bidang tafsir. Kalau bidang tafsir ini ilmu Al-Qur'an ilmu Al-Qur'an sangat banyak sebenarnya. Kita bisa jelaskan ada ilmu. Jadi yang berkaitan dengan ilmu Al-Qur'an ini ada 3 nanti. Ada ilmu tafsir, ilmu bahasa Arab, sama ilmu qiraat secara umum. Ya. Yang ilmu tafsirnya siapa nih yang paling sebutkan yang paling inilah paling yang luar paling, biasa yang paling ma'ruf lah. Yang paling terkenal kalau di Riyadh, tafsir ya siapa lagi kalau bukan Profesor Dr. Musaid bin Sulaiman At-Tayyar. Beliau punya majelis. Majelisnya tentang tafsir At-Tabari. Kemudian beliau juga punya kitab, tulisan-tulisan beliau banyak.
ya tentang tafsir juz amma. Beliau juga punya kitab tentang usul tafsir. Beliau juga punya kitab tentang ulumul Quran. Itu beliau. Dan masya Allah masya Allah beliau punya masuk juga proyek seperti proyek yang terakhir yang beliau pimpin itu ensiklopedia tafsir Al-Ma'thur. Itu beliau yang pimpin. Ini beliau sangat tawadu juga karena saya punya pengalaman juga Bang sama beliau. Biasanya saya kan tidak memprogram mata kuliah sama beliau. Saya program secara di luar kelas lah. Dan saya izin untuk ikut di kelas beliau dan beliau sangat tawadu mengizinkan, tidak ada masalah kita bisa ikut masuk ke majelis beliau. Masya Allah. Dan bisa konsultasi bebas kan, masalah. Ya. Siapa lagi selain beliau ada yang terkenal juga dan itu adalah guru saya. Saya belajar kepada beliau, saya juga meminta nasihat kepada beliau, saya bersilaturahmi kepada beliau lebih dari 1 kali. Cukup dekat lah ya. Saya berkomunikasi dengan beliau juga. Ya, beliau pendiri Markas Tafsir, Profesor Dr. Abdurrahman Asyihri. Masya Allah. Beliau tulisan buku beda dengan Syekh Thayyab. Syekh Thayyab sangat produktif sekali dalam masalah menulis buku. Kalau Syekh Abdurrahman Asyihri ini lebih banyak untuk membuat program. Jadi program seperti Markas Tafsir yang beliau inisiasi, kemudian beliau punya program kajian tafsir, ada Al-Baydawi, itu rutin juga. Kemudian tafsir yang terbaru Al-Jalalain, dan kita di Indonesia sering pakai tafsir Al-Jalalain. Beliau mengkajinya dalam program beliau di YouTube. Kemudian beliau juga punya program Akademi Tafsir, ya kan? Itu beliau Profesor Dr. Abdurrahman Asyihri. Kemudian juga ada di kampus kita juga, tapi beliau baru pensiun tahun kemarin. Dan beliau sempat mengajar saya, yaitu Profesor Dr. Fahad Ar-Rumi. Kitabnya sangat dikenal, yaitu Dirasat fi Ulumul Quran. Orang yang belajar ilmu Quran, insya Allah mempelajari kitab ini, atau setidaknya kitab ini menjadi salah satu kitab rujukan. Ya, kitabnya Profesor Dr. Fahad Ar-Rumi. Kemudian juga ada Profesor Dr. Al-Abbas Al-Hazimi, dosen di Universitas Imam Muhammad bin Saud. Beliau juga punya majelis. Kemudian yang terkenal juga ini, yang beliau fokus di bidang tadabbur, Profesor Dr. Nasir Al-Umar. Jadi Markas Tadabbur. Ya, di Riyadh juga kan beliau ya. Juga. Dan beliau punya majelis, beliau juga, tapi sepuh. Beliau halakohnya kebanyakan dalam masalah tadabbur. Buku-bukunya juga dalam masalah tadabbur Al-Quran, bagus sekali. Kemudian terakhir Profesor Dr. Abdullah bin Abdurrahman Asy-Syadzili. Kajiannya dekat dengan asrama kita ini, di Masjid Jami' Malik Khalid. Ini beliau alumnus Jamiatul Imam dan satu angkatan dulu dengan Ustadz kita yang barusan dipanggil oleh Allah, Ustadz Dr. Azami. Satu angkatan dengan beliau ini. Tadi belum disebut tuh saat sesri bahas apa kitabnya yang kajian setiap hari Sabtu majelis beliau. Kalau majelis beliau tiap hari Sabtu nanti sebenarnya kita akan bahas ya. Oh gitu. Iya. Usul fikih beliau ya, maksudnya. Dan akhir-akhir ini pas beberapa banyak mazhab Syafi'i kan, ya. Itu mungkin yang kurang, maksudnya teman-teman di Indonesia sebenarnya mereka menyangkanya bahwa teman-teman banyak belajar mazhab Hambali misalnya kan. Di Saudi ternyata Hayat Kibar Ulama di Saudi mengajarkan sudah beberapa buku kitab menamatkan semuanya mazhab Syafi'i. Dan itu masya Allah. Itu masya Allah sekali. Masya Allah. Kemudian tadi juga saya belum jelaskan tentang dalam bidang ilmu qiraat. Mungkin ada teman-teman yang minat ilmu qiraat. Kita juga di sini punya ulamanya. Yang pertama yang terkenal juga adalah yang pernah saya temui, saya pernah baca walaupun surat Al-Fatihah gitu ya. Beliau Al-Muqri Ahmad Khalil Sahin, ulama qiraat, satu angkatan dengan Profesor Dr. Isa Al-Ma'syrawi. Beliau ini dari Mesir, tapi beliau mungkin di Riyadh. Kemudian ada juga saya Adnan Al-Uradi, beliau juga ahli qiraat. Beliau adalah pengasuh atau istilahnya apa ya, kita bilang mungkin ketua halakoh qiraat yang ada di Masjid Jami' Malik Khalid. Itu Maqram Malik Khalid. Beliau juga punya proyek-proyek tentang ilmu qiraat. Kemudian ada juga dosen terkenal di Universitas Imam Muhammad bin Saud, namanya Profesor Ibrahim Ad-Dosari, salah satu alim besar di bidang ilmu qiraat. Adapun di bidang bahasa, satu ulama yang paling saya kagumi bahasa Arab, khususnya masalah nahwu, sorof, itu adalah Syekh Sulaiman Al-Uyuni, pengajar di Universitas Imam Muhammad bin Saud, Syekh Profesor Dr. Sulaiman Al-Uyuni. Ada juga Bang Subhan, di Riyadh ini, kita sering
belajar pakai bukunya beliau. Waktu belajar bahasa Arab. Ya. Siapa beliau? Beliau adalah Profesor Dr. Abdurrahman Al-Fauzan. Ya. Penulis kitab Arabiyah Baina Yadayh. Itu ada di Riyadh. Teman-teman di Mahat itu. Insya Allah. Beliau dosen di Mahat. Ya. Beliau tidak punya halaqah majelis ilmu di luar, tidak. Beliau adalah seorang akademisi dan beliau punya proyek. Udah sepuh juga beliau. Mungkin beliau punya pelatihan, program pelatihan kalau tidak salah. Beliau punya program teman bahasa Arab pasti bahasa Arab, yang memang konsen di bidang bahasa Arab pasti ngefans lah. Iya, dengan beliau. Kalau ini Bang, setelah ini kan kita ngobrol masalah ulama-ulama nih, ternyata banyak banget ini yang kita sebutkan kan mungkin Bang apa nih sebutnya yang terkenal aja kan, maksudnya yang sering di media sosial yang saya ikuti. Dan pastinya ulama kan nggak semua terkenal di media sosial, banyak ulama-ulama yang ilmunya Masya Allah, tapi dia tidak terlalu terkenal kan, dan mungkin kita tidak sebutkan, kalau disebutkan daftarnya sangat banyak di Kota Riyadh ini ulama-ulama, apalagi dosen-dosen kita kualitas keilmuannya Masya Allah kan, yang bahkan yang muda-muda kita benar. Bahkan dosen-dosen muda sekalipun itu kualitas keilmuannya kan. Iya, sekarang banyak juga dosen-dosen yang dulu masih menjadi mahasiswanya, sekarang sudah menjadi selevel lah. Iya. Walaupun tetap mereka tawadhu dengan gurunya gitu ya.